Pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi. Terdapat beberapa definisi sistem menurut beberapa pakar. Misalnya menurut Gordon Davis, ia menyatakan sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sedangkan menurut Raymond McLeod, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Namun secara umum sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau elemen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang menjadi kata kunci dalam mengetahui definisi sistem adalah adanya komponen, interaksi, dan tujuan. Tiga hal itu saja. Sistem itu memiliki 8 karakteristik yang harus melekat, yaitu yang pertama adanya komponen, batas lingkungan luar, penghubung, masukan, pengolahan, keluaran, dan tujuan. Jika salah satu saja terdapat karakteristik yang tidak ada, maka belum tepat dikatakan sebagai sebuah sistem. Berikut adalah gambar dari 8 karakteristik sebuah sistem, di mana dari gambar ini mencerminkan bahwa setiap karakteristik saling terkait atau terhubung. Karakteristik yang pertama yaitu komponen sistem. Komponen sistem menyatakan susunan atas sejumlah sistem yang lebih kecil. Sistem yang lebih kecil itu dinamakan subsistem. Misalnya ada pada gambar di slide di mana sistem X disusun dari subsistem A, B, dan C. Sedangkan subsistem A disusun dari subsistem A1 dan A2. Pada skema komponen lainnya, jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan sebutan suprasistem. Sebagai contoh, jika pemerintah kabupaten disebut sebagai sebuah sistem, maka pemerintah provinsi berkedudukan sebagai suprasistem, dan pemerintah pusat adalah supra dari suprasistem. Namun jika ditinjau dari pemerintah pusat adalah sistem, maka pemerintah provinsi adalah subsistem, dan pemerintah kabupaten adalah sub dari subsistem. Ini adalah gambar yang mewakili pernyataan pada contoh di slide sebelumnya, di mana supra dari suprasistem ini dibangun dari sekumpulan suprasistem. Suprasistem dibangun dari sekumpulan sistem, sistem dibangun dari sekumpulan subsistem, dan subsistem dibangun dari sekumpulan sub dari subsistem. Ini ada beberapa contoh lainnya mengenai sistem dan subsistem, di mana terdapat sistem mobil, sistem komputer, dan sistem informasi perusahaan, di mana sistem tersebut dibangun dari sekumpulan subsistem yang ada. Karakteristik berikutnya yaitu batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya, atau dengan lingkungan luarnya. Pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem disebut dengan lingkungan. Batas sebuah sistem dapat ditambah, dikurangi, atau dimodifikasi, sehingga akan mengubah perilaku sistem. Hal ini mencerminkan bahwa sistem harus beradaptasi dengan berbagai lingkungan sistem. Ini adalah contoh dari perubahan batas sistem yang mengubah perilaku sistem. Adapun batas sistemnya diasumsikan dengan adanya penggunaan sistem informasi, maka perilaku atau prosedur sistem jadi berubah. Gambar ini yang awalnya menjabarkan sistem tradisional berbasis kertas, masih menggunakan kertas dalam transaksi, di mana pelanggan melakukan pemesanan, kemudian diasumsikan pihak administrasi menerima surat pemesanan dan kemudian diproses dengan mengecek produk pesanan pada bagian stok, dan ketersediaan produk akan mempengaruhi pemrosesan pesanan selanjutnya melalui konfirmasi administrasi kepada pelanggan. Dengan penggunaan sistem informasi, maka pelanggan secara digital dapat mengakses sistem dengan prosedur hanya melakukan pemesanan. Nah, di sini sistem pemesanan secara langsung menggunakan sistem informasi mengecek ketersediaan produk dan langsung secara otomatis memberikan informasi kepada pelanggan. Setidaknya dalam contoh ini penggunaan sistem informasi memutus beberapa prosedur sebelumnya. Nah, ini prosedur di sini dapat diasumsikan sebagai perilaku sistem. Karakteristik yang keempat adalah penghubung sistem.
Penghubung sistem merupakan media perantara antar subsistem, di mana terjadi interaksi antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya dalam sebuah sistem. Melalui penghubung ini memungkinkan berbagai sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Output dari satu subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya melalui penghubung sebuah sistem. Ya, kemudian terdapat masukan sistem, ini karakteristik yang kelima. Masukan sistem merupakan inputan bagi sistem, yakni segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Inputan dapat berupa hal-hal yang berwujud, ya, tampak secara fisik, maupun yang tidak tampak secara fisik. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah data. Ya, bisa data transaksi ataupun data non-transaksi. Dan juga informasi sebagai contoh dari bahan yang tidak berwujud. Karakteristik berikutnya yaitu pengolahan sistem. Pengolahan sistem adalah proses atau bagian yang mengolah atau mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Proses tersebut dapat berupa sebuah algoritma tertentu, formulasi, filtering, kategorisasi, dan lain sebagainya. Sedangkan karakteristik yang ketujuh yaitu keluaran sistem adalah hasil dari pengolahan data yang menjadi keluaran atau informasi yang memiliki nilai atau makna, dan itu dapat digunakan oleh si penerima informasi. Contohnya laporan periodik, nah, bisa untuk mingguan, bulanan, semester, ataupun tahunan dan dasawarsa. Dan karakteristik yang ke-8 terakhir adalah tujuan sistem. Semua komponen sistem akan bergerak untuk mencapai minimal satu tujuan. Pada dasarnya tujuan sistem merupakan pengarah dari berbagai operasi sistem. Sehingga penting sekali jika stakeholder mengetahui pentingnya sebuah tujuan dalam penggunaan atau pelaksanaan sebuah sistem. Terdapat 3 tujuan utama dari sebuah sistem secara khusus untuk sistem informasi. Itu yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan yang ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Oke, sistem dapat diklasifikasikan ke dalam 5 klasifikasi yang memiliki nilai pembanding bagi klasifikasi lainnya. Yaitu yang pertama, klasifikasi sistem abstrak dengan fisik. Sistem abstrak menyatakan sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan sistem fisik, di mana sistem yang ada nyata secara fisik. Contohnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi berikutnya sistem alamiah dan buatan. Sistem alamiah menyatakan sistem yang terjadi melalui proses alam. Misalnya sistem matahari, sistem luar angkasa, sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem buatan menyatakan sistem yang dirancang oleh manusia. Nah, sistem buatan manusia ini melibatkan interaksi manusia dengan mesin. Human machine system. Ini contohnya ya sistem informasi ya. Kemudian ada klasifikasi sistem untuk deterministik dengan probabilistik. Untuk sistem deterministik menyatakan beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Ada interaksi bagian-bagiannya yang dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem tersebut dapat diramalkan. Nah, ini contohnya sistem komputer. Kemudian ada sistem probabilistik, menyatakan bahwa sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi, karena mengandung unsur probabilitas, kemungkinan. Kemudian klasifikasi berikutnya sistem terbuka dan tertutup. Untuk sistem terbuka menyatakan sistem yang berhubungan dengan adanya pengaruh dari lingkungan luar. Sedangkan sistem tertutup menyatakan sistem yang tidak terhubung sama sekali dan tidak terpengaruh dengan sistem di luarnya. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Secara teoritis, sistem tersebut ada, tapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah relatively close. Ya, berarti sistem relatif tertutup, tapi tidak benar-benar tertutup. Sedangkan yang terakhir adalah klasifikasi sistem sederhana dengan kompleks. Ya, ini sistem sederhana menyatakan sistem yang mudah, sedangkan sistem kompleks menyatakan sistem yang rumit. Penting sekali, sebuah sistem harus dimonitoring, dikendalikan, dan di-maintenance. Pengoperasian seluruh karakteristik sistem, mulai dari pengoperasian masukan,
sampai kepada keluaran sistem membutuhkan mekanisme pengendalian. Terkait atribut informasi yang akurat dan presisi, penting sekali adanya mekanisme pengendalian melalui feedback yang ditujukan entah untuk masukan sistem ataupun pengolahan sistem. Jika ditemukan masalah, maka antara masukan sistem dan atau pengolahan sistem dipastikan akan membutuhkan maintenance atau perbaikan sistem. Adapun tujuannya untuk mengatur sejauh mana keseluruhan operasi sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini dapat diperhatikan secara khusus melalui keluaran yang diterima oleh pengguna sistem. Secara umum, prinsip dasar sistem terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem terspesialisasi, sistem besar, sistem sebagai bagian dari sistem lain, dan sistem berkembang. Untuk sistem terspesialisasi, ini sistem yang sulit diterapkan pada lingkungan yang berbeda. Contohnya misalnya dalam sistem biologi ada ikan yang dipindahkan ke darat. Karena kan ikan kan secara khusus spesialnya ada di dalam kehidupan di air. Kemudian ada sistem besar, di mana sistem yang sebagian besar sumber dayanya berfungsi melakukan adanya perawatan harian, maintenance. Kemudian ada sistem sebagai bagian dari sistem lain, ini menyatakan bahwa sebuah sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, dan dapat terbagi menjadi sistem yang lebih kecil. Kemudian yang keempat, sistem berkembang. Jadi pada dasarnya sebuah sistem itu akan selalu berkembang. Ada perubahan seiring dengan pengkondisian tertentu. Gitu ya. Untuk pelaku sistem sendiri, dapat dikategorikan menjadi 7 kategori, yaitu pemakai, manajemen, pemeriksa, penganalisis sistem, pendesain sistem, programmer, dan juga personal pengoperasian. Sistem akan berkembang seiring dilakukannya mekanisme pengendalian berdasarkan masukan, pengolahan, dan keluaran sistem. Terdapat 3 hal mendasar dalam pengembangan sistem, yaitu yang pertama produktivitas, kedua reliabilitas, dan yang ketiga maintainabilitas. Nah, ini ada beberapa kasus yang menyatakan tentang 3 hal mendasar ini, di mana dalam pengembangan sistem cenderungnya terdapat sebuah case-case atau kasus-kasus tertentu yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama misalnya produktivitas saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Hal ini membutuhkan lebih banyak pelaku-pelaku sistem, misalnya programmer dan penganalisis sistem berkualitas, kemudian perlunya kondisi kerja ekstra, kemampuan pengguna untuk pengembangan sendiri, bahasa pemrograman yang lebih baik, adanya maintenance sistem yang lebih baik. Nah, ini kurang lebih maintenance umumnya 50% sampai 70% sumber daya ya, digunakan untuk maintenance. Kemudian adanya disiplin teknis pemakaian perangkat lunak dan perangkat keras gitu ya. Dan semuanya itu harus idealnya terotomasi. Nah, untuk reliabilitas sendiri, ini ada kasus di mana waktu yang dihabiskan untuk sistem testing secara umum menghabiskan 50% dari waktu total pengembangan sistem. Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun ini, sejumlah sistem yang digunakan di berbagai perusahaan mengalami kesalahan, dan ironisnya sangat tidak mudah untuk mengubahnya. Jika terjadi kesalahan, ada 2 cara yang biasanya dilakukan, yaitu melakukan pelacakan sumber kesalahan dan harus menemukan cara untuk mengkoreksi kesalahan tersebut dengan mengganti program, menghilangkan sejumlah statement lama, atau menambahkan sejumlah statement baru. Nah, untuk case yang berikutnya pada bagian maintainabilitas, ini perawatan mencakup modifikasi sistem sesuai perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. Karena pemrosesan adalah hal yang sangat penting dalam pengoperasian sistem. Nah, modifikasi sistem sesuai perkembangan kebutuhan pemakai ini penting dilakukan. Antara 50% sampai 80% pekerjaan yang dilakukan pada kebanyakan pengembangan sistem dilakukan untuk revisi, modifikasi, konversi, peningkatan, dan pelacakan kesalahan. Nah, ini penting sekali untuk era saat ini sebuah sistem harus terotomasi. Tujuannya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam sebuah organisasi. Adapun sebuah sistem yang terotomasi terdiri dari komponen hardware, software, sumber daya manusianya, data, dan prosedur. Jika ditilik secara detail, komponen tersebut menyatakan komponen dari sebuah sistem informasi, di mana terdapat data dan prosedur hardware, software, brainware, dan network sebagai tambahannya. Ini adalah beberapa kategori dalam sistem terotomasi, diantaranya yaitu online system, real-time system, decision support system with strategic planning system, serta knowledge-based system. Untuk online system sendiri, ini adalah sistem yang menerima langsung input,
pada area di mana input tersebut direkam dan menghasilkan output yang berupa hasil komputasi pada area di mana mereka membutuhkan. Kemudian untuk real-time system, ini adalah mekanisme pengendalian, perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat, sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Kemudian ada decision support system with strategic planning system. Ini menyatakan sistem yang memproses transaksi organisasi secara harian dan membantu para manajer umumnya dalam mengambil keputusan, mengevaluasi, dan menganalisis tujuan organisasi. Nah, yang terakhir adalah knowledge-based system. Ini menyatakan program komputer yang dibuat mendekati kemampuan dan pengetahuan seseorang pakar. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke penjelasan informasi. Bagan alur ini menyatakan bahwa data harus diproses untuk menjadi informasi. Bagaimana jika tidak diproses, maka data hanya tetap sebagai data. Ya. Terdapat beberapa definisi informasi. Menurut Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada menurut Raymond McLeod, informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Nah, di lain hal, informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, pada dasarnya kata kunci dari definisi informasi ada pada pengolahan dari data dan ditujukan bagi si penerima dan bermanfaat dalam mendapatkan sebuah keputusan. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan untuk menjelaskan sebuah pesan yang spesifik dalam informasi, yaitu kepada siapa informasi ditujukan, untuk keputusan spesifik apa informasi ditujukan, sejauh mana informasi dapat digunakan untuk mendeteksi dan memecahkan masalah, dan yang terakhir adalah sejauh mana tingkat pembuatan keputusan. Gambar ini menyatakan sumber daya sistem informasi atau disebut sebagai komponen dari sistem informasi, sehingga setiap sumber daya tersebut ataupun komponen tersebut harus dipenuhi untuk menetapkan apakah ini sebuah sistem informasi atau tidak. Ini adalah detail dari sebuah siklus informasi, mulai dari dasar data yang dimiliki, kemudian diproses sampai menghasilkan informasi. Nah, ini kemudian diterima oleh penerima informasi, kemudian si penerima informasi menggunakan informasi. Nah, ini pengguna informasi akan membuat keputusan berangkat dari interpretasi sebuah informasi tersebut. Nah, kemudian dia melakukan tindakan atau kegiatan yang menghasilkan dampak dari apa yang dilakukan. Nah, hasil dari tindakan akan direspon atau ditanggap untuk menjadi input baru agar dapat diproses lebih lanjut guna mendapatkan informasi yang terbaru. Penting sekali keluaran sistem informasi itu haruslah berkualitas. Kualitas informasi dipengaruhi oleh relevansi, akurasi, timeliness, ekonomi, efisiensi, reliability, dan usability. Ini adalah kualitas yang pertama, yaitu relevansi. Sebuah informasi harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan itu tidak relevan dan akan lebih relevan jika ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Nah, beberapa gejala dan informasi yang tidak relevan yaitu misalnya banyak laporan yang isinya terlalu panjang, laporan tidak digunakan oleh pihak yang menerimanya, permintaan informasi tidak tersedia dalam sistem informasi, kemudian ada sebagian laporan yang tersedia tetapi tidak diminta atau dibutuhkan, dan berikutnya yang bertumpuknya keluhan-keluhan pengguna atau pemakai ketika laporan tidak diproduksi dan disebarluaskan. Kualitas berikutnya yaitu akurasi, di mana informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan dapat terjadi karena sumber informasi atau sumber data mengalami gangguan atau kerusakan sehingga dapat merusak atau mengubah data-data asli tersebut.
Adapun komponen dari akurasi yaitu completeness, correctness, dan security. Kualitas yang berikutnya yaitu timelines, di mana informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak boleh terlambat atau tidak boleh usang. Informasi yang usang itu tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, akan berakibat fatal, di mana ada kesalahan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Nah, kondisi demikian menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi, sehingga kecepatan untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkan informasi penting sekali memerlukan teknologi-teknologi terkini. Pada dasarnya, timelines itu membahas mengenai bagaimana informasi disampaikan tepat waktu. Terdapat beberapa gejala yang menunjukkan masalah ketepatan waktu, yang pada umumnya yang pertama misalnya keluaran sistem informasi mengalami penurunan, yang kedua tumpukan pemasukan data mengalami kenaikan, yang ketiga sebuah tumpukan pemasukan data terjadi ketika data transaksi tidak langsung dimasukkan pada saat itu atau ditunda atau tertunda. Yang keempat, keluhan tentang lambatnya sistem membuat laporan mengalami kenaikan. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan program mengalami kenaikan. Dan yang terakhir, banyaknya keluhan dari pemakai tentang kesulitan dalam menghubungi staf pemeliharaan program dan staf operasinya. Kualitas informasi berikutnya yaitu ekonomi, di mana pada dasarnya ekonomi ini membahas mengenai biaya. Biaya dalam sebuah sistem informasi dalam memperoleh informasi akan mengalami kenaikan sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, meskipun ada beberapa biaya yang mengalami penurunan dan juga sebagian ada yang naik. Banyak hal yang menunjukkan kenaikan biaya dalam memperoleh informasi, seperti rekrutmen konsultan pemeliharaan hardware dan software, kemudian juga ada analisis programmer selama proyek yang direkrut gitu ya. Nah, ini untuk jangka pendek secara drastis akan menaikkan biaya tenaga kerja, tapi untuk jangka panjang itu mengurangi biaya karena mempertimbangkan keuntungan sistem informasi yang didapat. Pada bagian ini, menyatakan bagaimana informasi mampu mengemukakan efisiensi dengan membahas peningkatan keuntungan dengan berangkat dari penggunaan sumber daya yang optimal, entah itu SDM, infrastruktur, waktu, dan sumber daya lainnya. Ini ada beberapa contohnya, seperti beberapa banyak produksi meningkat karena tambahan unit sumber daya dalam proses produksinya. Contohnya misalnya sebuah perusahaan mengeluarkan $500.000 untuk sistem inventory. Penjualan mengalami kenaikan $100.000 sebagai hasil dari sistem baru tersebut, di mana ketentuan yang dapat dianalisis antara lain keluaran, transaksi, error, perubahan, dan biaya lainnya. Kualitas informasi berikutnya yaitu reliability. Ini menyatakan kemampuan sebuah informasi sebagai pemberi layanan bagi penerima informasi. Oke, berikutnya adalah usability, di mana usability membahas mengenai tingkat kualitas dari sistem informasi. Secara tidak langsung merujuk pada keluarannya, yaitu informasinya, di mana informasi itu mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mendorong pengguna untuk menggunakan informasi. Semua sistem informasi akan mempunyai masalah tanpa mempedulikan seberapa baik sistem tersebut dibangun atau didesain. Beberapa hal yang menyebabkan sistem informasi mempunyai masalah antara lain waktu, lingkungan sistem yang berubah, serta perubahan prosedur operasional. Selanjutnya, informasi dapat dikelompokkan berdasarkan isi informasi, bentuk informasi, dan keluaran informasi. Informasi biasanya disebut berdasarkan isi pokok atau subjek dari informasi bersangkutan. Subjek tersebut diasosiasikan mengenai suatu kegiatan atau bidang kegiatan tertentu, mulai dari tingkat yang luas sampai tingkat yang kecil. Nah, dalam bentuk informasi terdapat 8 jenis bentuk informasi, yaitu informasi uraian, informasi rekapitulasi, informasi gambar, informasi model, informasi statistik, informasi formulir, informasi animasi, dan informasi simulasi. Nah, untuk keluaran informasi ini dibagi menjadi laporan dan jawaban pertanyaan. Untuk laporan terdapat laporan periodik, laporan atas permintaan, laporan perkecualian, laporan spesial, dan juga laporan prediktif. Nah, untuk jawaban pertanyaan ini sebagai alternatif lain dari laporan pada sebuah sistem informasi. Pada bagian ini,
Berdasarkan tingkat manajemen, informasi itu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunanya, yaitu informasi strategis, taktis, dan juga teknis. Untuk informasi strategis digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang, mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah informasi taktis digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, mencakup informasi tren penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun rencana penjualan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada informasi teknis digunakan untuk keperluan operasional keseharian. Ya. Nah, penting sekali kita harus menyadari bahwa informasi itu bermanfaat untuk membantu memberi kejelasan dari sesuatu ketidakpastian atau untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, sehingga penggunanya dapat membuat sebuah keputusan dengan kepastian yang lebih baik dan menguntungkan. Makin besar bantuannya untuk mengurangi ketidakpastian, makin tinggi nilai suatu informasi tersebut. Informasi ini bukanlah komoditi yang dapat diperoleh dan dikelola secara gratis. Hendaknya diperhitungkan seefisien dan seefektif mungkin, baik dari waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk informasi dengan keuntungan yang diperoleh dari penggunaannya. Dengan kata lain, informasi hendaklah memiliki biaya yang lebih kecil dan menurunkan pengeluaran serta meningkatkan keuntungan tidak langsung pada sebuah organisasi. Informasi yang bernilai itu ditentukan berdasarkan 5 karakteristik, yaitu ketelitian, ketepatan waktu, kelengkapan, ringkas, dan kesesuaian. Untuk ketelitian ini didefinisikan sebagai perbandingan dari informasi yang benar dengan jumlah seluruh informasi yang dihasilkan pada satu proses pengolahan data tertentu. Kemudian bicara tentang ketepatan waktu, ini merupakan karakteristik informasi lainnya yang penting. Dan kemudian adanya kelengkapan, di mana pengguna informasi dalam memberikan keputusan itu berdasarkan informasi yang lengkap, waktu yang tepat, dan teliti. Kemudian ringkas, informasi itu haruslah memberikan penjelasan yang tidak berbelit-belit, yang tepat pada sasaran yang diperlukan. Serta informasi haruslah sesuai dengan kepentingan, keperluan, kebutuhan dari si pengguna. Sesudah informasi dihasilkan, masih terdapat kegiatan lanjutan yang dilakukan terhadap informasi. Nah, kegiatan itu melalui adanya komunikasi, penyimpanan, penemuan kembali, serta reproduksi. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke penjelasan sistem informasi. Berikut ini ada 3 definisi mengenai apa itu sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi menyatakan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Definisi berikutnya yang kedua, ini sistem informasi menyatakan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Dan yang ketiga, sistem informasi menyatakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Terdapat 6 komponen sistem informasi, yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Blok masukan dalam sebuah sistem informasi ini meliputi metode-metode, teknik-teknik atau cara-cara, dan juga media untuk menangkap data yang akan dimasukkan. Ini dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Komponen yang kedua yaitu blok model. Ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang berfungsi memanipulasi atau memodifikasi data atau mengolah data untuk menjadi sebuah keluaran tertentu. Komponen yang ketiga yaitu blok keluaran. Ini secara tidak langsung menyatakan adanya informasi yang bentuknya seperti dokumen-dokumen output, contoh yang sederhana yaitu laporan. Kemudian adanya yang keempat, komponen keempat, blok teknologi. Blok teknologi itu digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data,
menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu pengendalian dari sebuah sistem informasi secara keseluruhan. Blok ini merupakan komponen bantu yang memperlancar proses pengolahan yang terjadi dalam sebuah sistem informasi. Nah, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Serta pendukungnya salah satunya sebenarnya network atau jaringan. Kemudian ada komponen blok basis data. Ini merupakan kumpulan data yang berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat hardware dan perangkat software untuk memanipulasi data tersebut. Komponen yang terakhir yaitu adanya blok kendali, meliputi pengendalian terhadap operasional sistem yang berfungsi mencegah dan menangani kesalahan atau error pada sebuah sistem informasi. Perangkat sistem informasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu hardware, software, data, prosedur, dan juga manusianya, atau disebut dengan brainware. Ya, perangkat yang pertama yaitu hardware. Bagian ini merupakan perangkat keras sistem informasi, di mana perangkat keras ini bisa diakses secara physically. Nah, umumnya sistem informasi saat ini memiliki perangkat keras seperti komputer yang jelas harus ada, printer, dan juga misalnya teknologi jaringan komputer. Perangkat yang kedua yaitu software. Bagian ini merupakan perangkat lunak sistem informasi. Sistem informasi saat ini memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan komputer dalam melaksanakan tugas apa saja yang harus dilakukannya. Nah, software dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sistem operasi, aplikasi, utility, serta bahasa pemrograman. Kemudian data. Data merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Nah, data dapat seperti bukti-bukti transaksi ataupun non-transaksi, nota, kuitansi, dan lain sebagainya. Kemudian ada prosedur. Nah, ini merupakan bagian yang berisikan dokumentasi prosedur atau proses-proses yang terjadi dalam sebuah sistem. Prosedur dapat berupa buku-buku penuntun operasional seperti prosedur sistem pengendalian internal, atau buku penentuan teknis seperti buku manual menjalankan program komputer dan sebagainya. Kemudian manusia, ini atau disebut dengan brainware, ini merupakan bagian utama dalam sebuah sistem informasi sebagai pelaku dan juga sebagai pengguna dan serta sebagai penerima informasi. Untuk kegiatan sistem informasi tersebut, berangkat dari 5 hal, yaitu input, proses, output, penyimpanan, serta pengendalian. Oke, berikutnya kita masuk ke penguraian jenis-jenis sistem informasi. Ada banyak sistem informasi, sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan level organisasinya, area fungsional, dukungan yang tersedia, aktivitas manajemen, dan juga arsitektur sistem. Ini adalah beberapa contoh dari klasifikasi sebuah sistem informasi. Oke, ini adalah klasifikasi sistem informasi berdasarkan level organisasi. Ini terdapat sistem informasi departemen, sistem informasi perusahaan, dan juga sistem informasi antar organisasi. Kemudian klasifikasi berikutnya, sistem informasi berdasarkan area fungsional, di mana terdapat sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi SDM, dan juga sistem informasi pemasaran. Ini adalah detail dari sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Sistem informasi ini merupakan jenis yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam bisnis. Nah, ini berikut adalah subsistem yang terdapat pada sistem informasi akuntansi, dari mulai pemrosesan pemesanan sampai kepada pembayaran gaji. Kemudian ada sistem informasi keuangan. Ini digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam pengambilan keputusan mengenai keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Nah, ini adalah subsistem yang terdapat pada sistem informasi akuntansi, dari mulai intelijen keuangan sampai ke pengendalian keuangan. Berikutnya yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Ini merupakan sistem yang mengendalikan seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa.
Berikutnya sistem informasi SDM. Ini merupakan sistem informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Nah, ini subsistemnya mulai dari subsistem penggajian sampai subsistem pelaporan lingkungan. Berikutnya itu sistem informasi pemasaran. Ini merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai pemasaran serta mendukung keputusan terkait bauran dari pemasaran. Nah, ini contohnya terdapat beberapa subsistem dari sistem informasi pemasaran, dari mulai subsistem tempat, peramalan penjualan, subsistem produk, promosi, serta subsistem harga. Oke, klasifikasi berikutnya yaitu sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Nah, ini ada beberapa contohnya, dari mulai sistem informasi pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem informasi otomasi perkantoran, sistem informasi pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem informasi kelompok, serta sistem informasi cerdas. Yang pertama ini adalah detail dari sistem informasi pemrosesan transaksi, atau disingkat dengan TPS, Transaction Processing System, di mana terdapat beberapa karakteristik, ya, dari mulai jumlah data yang diproses sangat besar sampai ke pemrosesan terhadap permintaan yang merupakan suatu keharusan. Nah, untuk TPS ini terbagi menjadi dua transaksi, batch processing dan online processing. Untuk batch processing, transaksi itu ditumpuk dalam satu periode tertentu, baru kemudian diproses. Nah, untuk online, adanya transaksi langsung diproses. Oke, berikutnya yaitu sistem informasi manajemen. Ini terdapat beberapa karakteristik dari sistem informasi manajemen atau disingkat MIS. Mulai dari beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kos, sampai menyediakan laporan. Nah, ini adapun laporan yang disediakan bisa laporan periodik, laporan ikhtisar, laporan pengecualian, serta laporan perbandingan. Nah, berikutnya adalah sistem informasi otomasi perkantoran atau Office Automation System (OAS). Nah, sistem ini memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam sebuah kantor atau organisasi bisnis, gitu ya. Nah, ada beberapa contoh-contoh perangkat yang mendukung otomasi perkantoran. Contohnya pengolah lembar kerja, pengolah kata, surat elektronik, gitu ya, video konferensi, penjadwalan, dan lain sebagainya. Ini adalah sistem informasi pendukung keputusan atau Decision Support System yang disingkat DSS. Ini dibuat sebagai reaksi atas ketidakpuasan TPS dan MIS. DSS ini didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu mengambil keputusan dengan menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak terstruktur. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari DSS, dari mulai menawarkan keluasan, memungkinkan pemakai memulai dan mengendalikan masukan dan keluaran, dapat dioperasikan dengan sedikit atau tanpa bantuan pemrograman profesional, menyediakan dukungan untuk keputusan dan permasalahan yang solusinya tak dapat ditentukan di masa depan, sampai pada menggunakan analisis data dan perangkat pemodelan yang canggih. Oke, yang kelima adalah sistem informasi eksekutif atau disingkat AIS. Sistem ini menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Nah, ada beberapa karakteristik AIS, dari mulai dapat digunakan untuk meringkas dan memperoleh detail data, sampai kepada kelengkapan fasilitas komunikasi elektronis. Kemudian ada sistem pendukung kelompok atau GSS. Ini adalah jenis sistem informasi yang mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. Sistem ini mencakup penggunaan teknologi presentasi, pengaksesan basis data pada komputer, dan kemampuan yang memungkinkan peserta pertemuan dapat berkomunikasi secara elektronis. Kemudian ada sistem cerdas. Ini biasa dipakai dalam aplikasi bisnis atau yang disebut dengan sistem pakar. Nah, contohnya misalnya ada XSLL, MICIN, dan Prospector. Nah, ada beberapa karakteristik dari ISS. Nah, contohnya dari mulai belajar atau memahami permasalahan berdasarkan pengalaman, memberikan tanggapan yang cepat dan memuaskan, mampu menangani masalah yang kompleks, memecahkan permasalahan berdasarkan penalaran, serta menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan. Oke, klasifikasi berikutnya yaitu sistem informasi berdasarkan aktivitas manajemen. Ini terdapat 4 contoh sistem informasi, dari mulai sistem informasi pengetahuan, sistem informasi operasional, sistem informasi manajerial, sampai sistem informasi strategis.
Nah, ini adalah klasifikasi sistem informasi yang terakhir, yaitu berdasarkan arsitektur sistem. Secara tidak langsung membahas mengenai perangkat kerasnya seperti apa. Nah, ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem berbasis mainframe, sistem berbasis PC tunggal, dan juga sistem tersebar atau komputasi jaringan. Sekian pertemuan saat ini, terima kasih.